Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anas Naibuddin Mulisman. Saya dari Kadarmayu Komisariat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini kami akan mengadakan diskusi, yang mana diskusi ini merupakan diskusi tentang isu-isu sosial yang ada di masyarakat Indramayu dengan judul Bincang Tentang Kita. Ya, sebelumnya di sebelah saya ada Kang Syauki. Halo Kang. Halo. Ya, ya, Kang Syauki ini merupakan alumni ya dari Kadarmayu Komisariat UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu sendiri. Ya, jadi pada hari ini tema yang akan kita bawa adalah miris pendidikan yang dikata strategis. Apakah benar miris ataukah sudah strategis? Nah, mungkin nanti narasumber yang akan menjelaskannya. Ya, sebelumnya Kang Syauki ini bekerja di mana Kang sekarang? Halo semuanya teman-teman Kadarmayu, perkenalkan nama saya Sauki Mabrur. Panggilannya banyak sih itu kan. Terakhir ini saya tuh dipanggil Coki. Nggak nyambung banget kayaknya ya. Yaitu saya asli Indramayu, sekarang menetap di Indramayu, dulu kuliah di UIN. Profesi saya sekarang sebagai pengajar di salah satu sekolah di Indramayu, seperti itu. Lagi pas kuliah ngambil jurusan apa Kang? Ngambil jurusan pendidikan agama Islam. Oh, pendidikan agama Islam. Tapi ngajarin informatika. Wah. Nanti kita bahas inilah. Ya, nanti kita bahas. Ya, jadi kan tema pada hari ini ya, yaitu miris pendidikan yang dikata strategis gitu. Ya mungkin nanti saya bersama narasumber akan mendiskusikan hal tersebut gitu. Barangkali apakah emang bener miris pendidikan di Indonesia gitu, atau emang beneran strategis gitu. Jadi yang bener yang mana nih, miris atau strategis ya? Mungkin langsung saja ya, karena udah ada ininya juga, udah ada narasumbernya juga. Jadi saya mungkin mau nanya ini dulu sih Kang. Untuk sekarang ya, mungkin hitungannya dari tahun kemarin sebelum corona sampai sekarang gitu, pas corona ya, pas pandemi, menurut Kang Syauki itu kondisi pendidikan di Indonesia ya, khususnya di Indramayu sendiri itu seperti apa Kang? Iya, kalau kita ngomongin pendidikan itu memang akan luas dan panjang ngobrolnya. Iya. Nggak cukup dengan satu pembahasan. Tapi kalau kita mau mengukur sejauh mana sih kualitas pendidikan di Indonesia ya, apalagi khususnya di Indramayu. Memang kalau kita flashback lagi, orang selalu menuduh, wah Indonesia nggak punya nih kualitas pendidikannya, kurang nih gitu kan, nggak baik nih, belum bagus nih, belum tercapai nih, macam-macam segala sesuatunya. Karena alat ukurnya banyak. Alat ukurnya banyak ya. Ibaratnya kita mau ngukur seberapa panjang misalkan sebuah benda, kita ngukur pakai penggaris ya. Iya, itu alat ukur. Nah, kalau pendidikan tuh instrumennya panjang. Ibaratnya bukan hanya cuma bisa diukur dengan penggaris. Macem-macem, banyak sekali gitu kan. Itu kalau misalkan di Indramayu sendiri bagaimana? Ya perkembangannya alhamdulillah makin kesini makin baik karena ya saya sebagai pelakunya di dunia pendidikan pastilah harus bilang makin baik seperti itu. Ya, semoga kedepannya juga semakin menambah jadi lebih baik ya Kang ya. Ya. Amin. Kalau saya boleh tanya nih Kang, tadi Kang kata Kang Syauki gitu, instrumen atau indikator gitu dari bagus buruknya kualitas pendidikan di Indramayu itu tuh kan ada banyak ya. Kalau boleh saya tahu itu apa aja tuh Kang faktor-faktornya? Salah satu alat ukurnya memang kalau di akademik memang kan kita mengukurnya dari segi nilai ya. Nilai raport seperti itu. Jadi kalau sekarang kan sudah ada sistem nilai itu sudah online, kemudian nanti di satu sekolah itu bisa dirata-ratakan. Kalau dulu masih ada ujian nasional, berapa sih tercapaiannya, itu ujian nasional juga sebenarnya sebagai salah satu alat ukur sebenarnya. Kalau selama ini memang ujian nasional harus bisa, ya memang seharusnya bisa gitu, harus bisa mengerjakan soal itu dengan baik. Tapi kok ada daerah yang nilainya kecil, ya memang segitu ukurannya gitu kan. Sejauh ini memang ujian nasional itu menjadi alat ukurnya ya, alat ukurnya ketercapaian hasil belajar. Kalau kita ngomongin moral nanti beda lagi karena nggak ada ujian nasional moral, karena beda lagi ya. Kenapa yang diujinya mata pelajaran hanya itu saja gitu, bahasa Inggris, misalkan matematika, IPA, ya seperti bahasa Indonesia gitu. Ya itulah di Indonesia. Jadi
ujian nasional itu sebagai alat ukur kita ya, atau mungkin pemerintah gitu bisa tahu kualitas pendidikan Indonesia itu udah sampai mana, khususnya untuk siswa dan mahasiswanya ya, kualitas siswa dan mahasiswa udah sampai mana. Tapi saya kan pernah sekolah juga nih ya Kang ya. Saya pernah sekolah juga. Lulus. Alhamdulillah lulus. Sekarang lagi kuliah juga di Winston di Bandung. Saya pernah sekolah juga, dan kalau pas lulus sekolah dari SMA itu kan ada 2 ujian tuh yang menanti mau lulus nih. Yang pertama itu ujian nasional, yang kedua itu tes SBMPTN untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, kadang tuh Kang, kalau misalkan kitanya fokus ke ujian nasional, itu untuk tes masuk ke perguruan tingginya itu jadi susah gitu. Jadi waktunya agak kurang banyak gitu. Jadi menurut Kang Sauki lebih penting kita ya fokus ke ujian nasional dulu gitu satu-satu, atau ya udah dari SBM aja lah, ujian mah cuma alat ukur doang gitu. Kalau emang sekiranya ujian nasional itu cuma sebagai indikator dari kualitas pendidikan gitu. Ya penting dua-duanya. Bohong banget ya. Sebenarnya penting dua-duanya. Gini, berarti kalau pertanyaan sebenarnya fokusnya di mana gitu kan. Iya. Tapi pada intinya ya kalau kitanya belajar, dua-duanya pasti bisa fokus gitu. Sebenarnya banyak di teman-teman adik-adik kelas kamu ya gitu ya, murid-murid saya itu makin kesini tuh makin tidak tahu cara belajar. Jadi kalau ada ujian tuh seperti dulu ya, ada ujian nasional, kemudian ada tes masuk SBMPTN. Itu belajar tuh kayak gimana sih? Dia pikir itu belajar itu adalah mengerjakan soal gitu kan. Kemudian ikut kursus lain sebagainya. Padahal belajar tuh ya mempelajari minimal dengan membaca. Terkadang anak-anak yang dipikir dengan belajar itu adalah harus dengan gurunya. Membaca itu bukan belajar. Padahal secara dasarnya ya membaca itu yang disebut belajar, Iqra. Kira-kira gitu sih. Ya nanti kesananya bisa dikembangkan pakai ada guru private-nya atau belajar kelompok, macam-macam lah kira-kira. Nah kalau tadi pertanyaannya, strateginya mana nih? Lebih bagus ujian nasional, digedein nilainya, atau mungkin untuk fokus ke SBMPTN gitu? Ya soalnya saya baca-baca di beberapa blog-blog juga katanya ya yang menjadi mirisnya pendidikan di Indonesia itu karena ujian nasional itu gak terlalu penting gitu. Ya mungkin alat pembandingnya tuh tadi gitu, karena di depannya akan ada SBMPTN gitu, yang mana itu tuh menjadi faktor gitu penentu siswa ini akan masuk ke perguruan tinggi yang diinginkannya atau enggak gitu. Ya itu juga sebagai ini ya, sebagai aspirasi juga sih, karena kesini-sininya memang itu sedang atau saya nggak tahu ya sudah diterbitkan permennya atau tidak gitu. Jadi kalau dulu ada ujian nasional itu bisa untuk nilai ujian nasional bisa digunakan untuk nilai masuk ke kampus. Tapi kalau sekarang karena tidak ada ujian nasional, adanya kan ujian sekolah. Apakah juga mungkin itu bisa nilai ujian sekolah bisa untuk ujian masuk? Karena kan kan sudah diukur alat mengukurnya tuh dengan waktu berdekatan. Ya sebenarnya kan cuma beda berapa bulan dari ujian nasional kan kan. Kok kenapa diuji lagi kan? Materinya kan sama. Ya sebenarnya gitu kan. Kenapa gitu kan? Kenapa kok diuji lagi? Kenapa nggak kita ngambil yang nilai dari ujian nasional? Maka kesininya ya mungkin nanti akan jadi pertanyaan kalau dulu mah penting gak sih ujian nasional gitu kan? Kenapa harus ada ujian nasional? Dan ternyata sekarang ujian nasional nggak ada. Digantinya apa? Tahu? Enggak. Digantinya namanya asesmen nasional. Oh iya, asesmen nasional. Asesmen AN ya. Asesmen nasional ini yang diuji bukan diuji sih ya, artinya yang diukur sebenarnya, karena itu kan sebagai alat ukur kualitas pendidikan itu literasi numerasi. Ya. Dan itu mengacunya kepada standar PISA di internasional di dunia. Jadi yang kenapa sih harus ada literasi anak tuh harus bisa, kemudian kenapa juga harus ada numerasi anak bisa. Jadi literasi di sini bukan membaca tapi menganalisis. Literasi itu sebagai contoh dia menganalisis pengetahuan yang sudah dia dapat. Contoh saya pernah baca soal di AN gitu ya untuk tingkatan SMP ini. Apakah pertanyaannya pisang ketika matang berwarna hijau? Nah di situ jawabannya macam-macam. Harus ada yang pilihan ganda dia jawab, ada juga yang opini pendapat dia jawab. Ya. Misalkan begini lagi, apakah mengunduh pisang itu mengunduh pisang nih
Mengunduh. Iya. Download kan. Iya, mengunduh pohon pisang nih, pisangnya diunduh. Ya. Apakah yang nggak tahu nih, si pohon pisangnya nggak ditebang? Oh iya. Yang tahu pasti sekali mengunduh pohon pisang ditebang. Iya. Nah hal-hal sekecil itu, yang itu kan IPA ya. Iya, itu ditanyakan, tapi anak yang nggak ngeh mah, emang kok kenapa ditebang pohon pisang? Gitu kan. Ya. Nanti kan berbuah lagi. Mikir kan begitu kan? Ya, padahal pohon pisang kalau sudah memang berbuah sekali ditebang, nanti akan muncul lagi anakannya yang baru, itu tunasnya. Ya itu sekedar itu. Kalau di matematikanya menghitung kembalian, diskon, mana nih lebih utama, diskon 50% atau gratis satu, beli 2 gratis 1? Lebih mending diskon 50%, 50. apa beli 2 gratis 1? Kalau kan saya mah kan tipenya orang hemat ya. Kalau beli 2 gratis 1 tuh takut satunya kan gak kepake. Oh gitu. Jadi ya udah mending diskon aja. Diskon saja. Iya. Nah itu ada analisisnya sebenarnya. Sesederhana itu. Gitu. Itu SMP. Nah anak SMP itu harus minimal bisa menjawab soal-soal seperti itu. Karena apa? Karena di kehidupan sehari-hari kan, ya kita lah dari anak SD lah sudah mulai masuk ke minimarket kan. Iya. Ada promo diskon gitu kan. Ada diskon 50%, ada beli 2 gratis 1. Mana nih yang lebih menguntungkan gitu. Kenapa enggak misalkan beli 2 gratis 1, kenapa enggak 50% diskon 50% aja gitu. Itu yang harus dianalisis mana gitu. Dan di situ memang kalau asesmen nasional itu enggak, sebenarnya sih enggak mesti kayak wah nilainya jelek nih sekolah ini, siswanya enggak tercapai nih nilai ininya AN-nya gitu ya, nilai standar PISA-nya, berarti sekolahnya ngajarnya gagal. Ya enggak. Dan pesertanya pun enggak semua, misalkan di kelas 9 ya atau di kelas 3 itu ada 100 siswa. Nah yang dites itu enggak 100 siswa, tapi populasi dari samplingnya gitu, misal hanya 30 orang, 20 orang, dan itu pun diacak, bukan ditentukan oleh sekolah. Kalau ditentukan sekolah enak banget nanti yang dipilih yang pinter-pinter. Iya. Ini mah mohon maaf ya, yang memang dia kecerdasannya bagus gitu kan. Ada yang anaknya biasa-biasa saja tetap ikut gitu. Namanya juga kan kayak seperti survei lah sebenarnya. Ya, kayak mungkin akreditasi gitu nggak sih Kang? Nggak juga sih, akreditasi mah jauh. Bukan akreditasi. Jadi yaitu sebagai pengganti alat ukur tadi ujian nasional dengan spesifikasi mata pelajaran. Tapi kalau asesmen nasional enggak. Literasi, numerasi. Oh, berarti nanti mungkin teknisnya ditanya-tanya gitu. Ngerjakan soal. Oh, ngerjakan soal juga. Pakai komputer gitu. Pakai komputer, berbasis komputer mengerjakan soal. Dan kemarin sudah selesai mereka, dan diujinya tuh bukan tingkatan akhir justru. Kalau di SMP itu kemarin kelas berapa? Kelas 8. Kalau di SD itu kelas 5-nya. Oh, iya. Jadi bukan yang kelas akhir kelas 12 kalau di SMA gitu, tapi kelas 11-nya. Jadi kita kelas 12 itu sudah merdeka, enggak ada takut wah mau ada ujian asesmen nasional kita harus ini yuk, enggak gitu. Jadi sudah selesai di situ. Kalau lagi pas saya sekolah mungkin kelas 2 itu yang paling asik Kang, karena ada studi tour ya. Studi tour gitu. SMA ya? Iya SMA. Kalau sekarang mungkin yang paling deg-degan ya. Yang kelas 2 itu karena ada asesmen nasional. Ada asesmen nasional. Mungkin berikutnya gimana sih pendapat Kang Sauki nih? Kalau dari yang saya lihat-lihat nih kan banyak gitu pengajar-pengajar yang mengajar gitu tidak sesuai ajarannya gitu. Bahkan dari zamannya saya pun dari SD, SMP sampai mungkin sekarang kuliah pun masih ada Kang. Jadi misalkan emang pengajar ini aslinya mengambil bidang kuliah ini gitu. Tapi pas praknya gitu, pas realitanya itu kadang ngajar yang lain gitu atau ngajar apa gitu. Apakah itu nanti bener-bener anak itu bakal ngerti gitu atau bagaimana Kang? Ngomongin saya berarti. Ya ngomongin orang lain. Orang lain ya. Lain. Ya saya sebagai pelaku ya, sebagai pelaku yang mungkin juga melakukan ketidakbolehan itulah gitu ya, mengajar tapi tidak sesuai dengan bidangnya, linearitasnya gitu. Ya, kan. linearitas. Ini juga tidak bisa kita tutup mata ya, bahwa banyak lah hampir sekolah semua lah, nggak sekolah swasta, nggak sekolah negeri, nggak di daerah, nggak di kota gitu. Bahkan dulu saya di Bandung pun sama gitu. Kenapa sih hal itu bisa terjadi gitu kan? Pertanyaannya kan, apakah kurang guru mata pelajaran itu, ya kan gitu kan? Atau bisa jadi
daripada ngambil guru lain gitu, mending kita memberdayakan guru yang ada. Itu juga bisa jadi gitu kan. Tapi secara fakta ini juga memang ada keterkaitannya dengan kebijakan pemerintah tentang mata pelajaran yang diajarkan di sekolah gitu kan. Gitu. Kalau dulu saya di Bandung itu pernah isu guru bahasa bukan guru bahasa Sunda di jenjang SMA itu nggak ada. Nah, kebetulan di saya mata pelajaran bahasa Sundanya diisi oleh orang yang memang linear gitu kuliahnya di jurusan bahasa Sunda. Nggak ada, terus kalau nggak ada saya ngajar apa? Iya. Ya kan gitu. Kalau saya nggak ngajar berarti saya nggak kerja dong gitu. Nah di situ maka kepala sekolah ini mungkin kebijakannya dilihat nih komposisinya, dihapuskan bahasa Sunda tapi jam mata pelajaran yang lain ditambah, misalkan seni budaya. Nah dia dialihkan tuh dari bahasa Sunda ke seni budaya. Nggak nyambung dong. Memang. Tapi ya seperti itu faktanya gitu kan. Seperti itu faktanya. Jadi memang dengan kebijakannya pemerintah sendiri punya punya rencana, punya strategi yang terbaik lah sebenarnya. Tapi di akar rumput ternyata ya seperti itu faktanya gitu. Dan teruslah kesini saya yakin juga pemerintah terus membenahi masalah guru yang tidak linear. Tapi beda dengan SD ya. Kalau SD kan disebutnya kan guru kelas. Guru kelas. Jadi ngajarnya tuh ya matematika, ngajar ya IPA, yang ngajar bahasa Indonesia juga seperti itu. Jadi memang satu guru mengajarnya banyak mata pelajaran kalau di SD. Ya mungkin karena masih muda ya Kang ya. Iya gitu, masih muda gitu. Iya. Jadi mungkin ini ada faktornya juga. Jadi kayak kekurangan tenaga pengajar nggak sih Kang? Justru berlebih loh sebenarnya. Gini aja lah di Indramayu lah. Iya. Kampus keguruan ada berapa? Banyak sih. Berarti kalau dia udah beroperasi lebih dari 10 tahun kan berarti sudah ada berapa yang lulus kan gitu. Maksudnya yang jadi wisudawan kan. Nggak kekurangan loh sebenarnya, nggak kekurangan. Nah, tapi nggak tahu kenapa kok bisa sekolah itu ya begitu. Iya. Kadang nggak nyambung gitu. Kadang nggak nyambung. Kalau nggak nyambung ada masalah nggak sih di mana? Katakanlah di data, kalau kita sebut Dapodik ya, data pokok pendidikan. Ada masalah nggak sih di Dapodiknya? Sejauh ini memang ada yang bermasalah juga, ada yang enggak gitu, kira-kira seperti itu. Tapi faktanya jangan salah loh, cari guru tuh susah. Iya. Setiap tahun pasti ada aja guru yang resign. Nyari guru lagi nih susah. Iya. Di satu tempat banyak orang mau daftar jadi guru, di sekolah A, di sekolah B mencari gurunya susah. Tuh yang nggak tahu bagaimana mungkin solusinya sistem, apakah perekrutannya ataukah memang yang dilihat mungkin kesejahteraannya beda-beda setiap sekolah. Iya benar. Gitu. Kalau sekolah itu mah saya daftar situ mungkin bagus lah kesejahteraannya. Kalau itu mah kurang percaya sekolahnya. Itu kadang seperti itu. Ya mau maju dari mana ya kalau kita sebagai gurunya aja pemilih. Ya, saya pernah ngajar satu sekolah, satu kelas siswanya hanya 4. Hanya 4 sekolah itu. Ya, satu kelas satu jenjang tuh hanya 4. Dibolehkan nggak itu? Dibolehkan. Ya, tapi ada syaratnya, saya nggak tahu peraturannya. Setelah sekian ini, kalau nggak ada juga, ya nggak tahu gimana nasib sekolahnya. Ya, dulu waktu di Bandung gitu ya, waktu di Bandung. Karena ya begitu sih, kayak ini ya. Kalau dulu mah kayak ada sekolah favorit, ada yang enggak, ada yang trennya sekolah baru banyak siswanya, tiba-tiba tahun depannya nggak ada, ya seperti itu. Kalau untuk cakupan misalkan kelas sendiri tuh Kang, itu ada minimalnya nggak sih, batas minimal untuk siswa? Sebenarnya kalau rombel itu satu kelas itu ya minimal itu kalau nggak salah sih 20 minimalnya. Jumlahnya tuh itu. Kalau di bawah itu makin tahun nggak ada, ya bisa jadi namanya tuh IO ya, izin operasional itu dicabut. Dicabut. Ya soalnya saya juga kan kemarin itu Kang, IKA Darmayu kan mengadakan program kerja pengabdian tuh. Pengabdian jadi di masyarakat, kita menetap di desa selama sebulan. Salah satu kegiatannya itu ada mengajar gitu, mengajar anak-anak SD sama PAUD ya, sama madrasah juga gitu. Nah pas kita ngajar tuh emang ya mirisnya di situ sih, kayak ini kok orangnya ada sedikit gitu, apa karena corona atau emang dari awalnya udah sedikit gitu kan. Terus juga terkait ini sih Kang,
terkait kurikulumnya juga mungkin ya. Jadi saya ngajar di situ kan ngajar matematika nih ceritanya. Soalnya gurunya mau ngomongnya bahasa Indonesia. Cuma kan karena kita bingung ya. Kita bingung gitu. Udahlah matematika lagi aja, itu juga kan diskusi dulu sama anak tuh. Gimana matematika lagi aja enggak? Ya udah aja, iya Kak. Nah, kata gurunya nih, Nang, nanti belajarnya pembagian ya. Soalnya di kurikulumnya udah waktunya pembagian gitu. Nah, tapi pas saya nanya ke anak muridnya nih, itu tuh kelas 3-an. Pas saya nanya ke anak muridnya, pertanyaan basa-basi aja, ada yang tahu nggak 1 kali 1? Masih pada mikir tuh Kang, masih mikir. Jadi saya nih bingung nih, kalau ngajar pembagian sementara 1 kali 1 dasarnya saja belum bisa. Masih banyak mikir gitu. Apa emang kurikulumnya itu yang kurang bagus gitu? Apa emang siswanya mungkin yang nambah kesini nambah menurun itu ininya? Ya banyak faktor sih sebenarnya cuy. Jadi kecerdasan siswa gitu kan, kalau ya anak pendidikan bukan Kang. Bukan ya. Kalau yang kuliah di jurusan pendidikan nanti ada psikologi pendidikan. Di situ tuh ada levelnya kecerdasan siswa itu ada. Ada disebut slow learner ya, dia tuh yang belajarnya itu lambat gitu. Ada yang benar-benar fast, dia cepat gitu kan. Banyak faktornya, salah satunya faktor lingkungan, dan juga jangan salah, faktor nutrisi. Barangkali suka minum teh jus ya. Itu ngaruh, faktor nutrisi ngaruh. Ya, jadi dulu saya pernah di berita lah lihat gitu ya. Kenapa sih gitu ada gubernur di Indonesia bilang gini. Bohong lah kalau sudah miskin berprestasi, katanya begitu. 1001 lah. Dari mana dia dapatkan nutrisi untuk otak dia gitu kan, untuk dia nyaman belajar, sedangkan di sekitar dia tuh serba kekurangan. Dia tidak akan memikirkan belajar, dia akan memikirkan bagaimana mencukupi kebutuhan dirinya. Padahal dia masih anak-anak gitu kan. Makanya kalau ada syarat siswa miskin berprestasi beasiswa siswa miskin. Iya, beasiswa siswa miskin ya 1001 sebenarnya. Makanya pemerintah alhamdulillah dengan ada program KIP ya, Kartu Indonesia Pintar itu, jadi nggak mesti yang pintar dapat beasiswa. Nah, itu saya setuju banget sih sebenarnya. Itu sangat membantu gitu ya. Besarannya lumayan lah, sekali dapat nyampe, saya nggak tahu ya, kalau waktu saya guru, tapi saya nggak tahu ya dapatnya berapa gitu, karena berbeda-beda, sekian ratus ribu lah seperti itu. Dan itu sangat membantu. Ibaratnya gini, nggak punya seragam dibantu dari uang KIP itu, nggak punya buku dibantu dari uang KIP, dan uang KIP itu ada peruntukannya untuk yang memang kebutuhan sekolah. Ya mungkin juga bisa diambil untuk uang SPP misalkan kalau yang swasta ya gitu kan. Kalau yang lain misalkan buat belanja kebutuhan dapur kayaknya nggak boleh. Nggak boleh kayaknya. Tapi harusnya itulah intinya, itu sangat membantu gitu. Nah itu tadi faktor kenapa sih anak nggak bisa menjawab pertanyaan, padahal itu dasar. Ya bisa jadi gurunya tidak ada yang mengajarkan, gurunya tidak bisa mengajar, atau anaknya tidak bisa menangkap pelajaran. Kenapa tidak bisa menangkap pelajaran? Banyak faktornya. Salah satunya kalau kita di daerah yang yang katakanlah banyak orang-orang yang prasejahtera ya, sebutannya lah prasejahtera, ya jelas lah gitu faktor di situ. Tapi Kang, kalau yang saya lihat-lihat ya, itu saya kan pernah baca-baca soal adik-adik saya, adik-adiknya saya nih kan. Dia nih lagi bingung ceritanya, lagi bingung. Kak, ini bantuin ngerjain soal. Nah, saya itu dia pas SMP tuh. Nah, pas saya lihat-lihat ternyata soal-soalnya soal pas saya SMA itu kan. Itu kan berarti kan ada perubahan kurikulum ya di dalamnya gitu, mata pelajarannya yang saya juga kaget sebenarnya ya, walaupun saya agak bisa lah, itu agak bisa ngerjain. Cuma dari atas ke bawah gitu. Iya, maksudnya ini nih pelajaran pas saya SMA gitu loh. Tapi ada di SMP kayak belum waktunya gitu. Menurut Kang Zaki gimana tuh? Ya itu memang kesininya tingkat kesukaran menjawab soal itu. Ini kayak kuliah pendidikan ya jadinya. Kan temanya pendidikan yang dikata miris, dikata ya miris. Ya miris nggak sih gitu sebenarnya gitu ya. Dari pelaku sudut pandang saya lah. Iya, miris nggak sih gitu. Ya memang dituntut terutama untuk ya jenjang menengah pertama, menengah atas itu ada memang beberapa, nggak semua sih, ada beberapa soal, misalkan dari 50 soal 10 soal ini yang hot
HOTS itu high order thinking skill gitu. Jadi tingkat kesukarannya itu analisisnya itu dibutuhkan ketelitian. Jadi siswa ini dites nih, bisa nggak sih menjawab soal ini. Nah nanti ketika ujian selesai itu, kalau kita guru ya, ada yang namanya analisis soal, analisis butir soal. Nah soal-soal yang dirasa itu HOTS tapi bisa dijawab berarti wah siswanya bagus nih, gitu, pinter lah. Tapi kalau ada soal yang mudah, tingkat kesukarannya tapi banyak yang salah, nah ini perlu dipertanyakan apakah memang soalnya tidak cocok untuk dilempar ke dijadikan sebuah soal atau memang ya itu kualitas siswanya. Itu banyak faktor. Iya banyak. Iya berarti kayak kalau mau masuk perguruan tinggi itu ya Kang ya, ada soal-soal hot gitu juga. Ya, tapi kalau dari ini sih Kang, kalau dari fasilitas gitu, maksudnya di setiap sekolah-sekolah itu di pelosok-pelosok mungkin ya Indramayu ya, di pelosok-pelosok Indramayu itu udah tersebar dengan rata belum sih kalau menurut penglihatannya Kang Saugi sendiri gitu? Ya sepengalaman sekarang ya untuk yang sekolah negeri saja ya gitu, alhamdulillah sekarang saya rasa banyak ya namanya SMP Satap. Nah, SMP Satap itu sebenarnya negeri tapi rintisan. Jadi contoh misalkan di daerah perbatasan kayak Gantar gitu. Ya dulu kan kalau ke SMP memang agak jauh, tapi di perbatasan yang dengan Sumedang, dengan Subang itu ada satapnya di situ, di Gantarnya juga ada satapnya. Memang itu statusnya milik pemerintah, tapi siswanya kadang ya masih sedikit, gitu kan. Ya itulah itu sudah bagus sebenarnya kalau dari letak lokasi sekolah itu sudah bagus. Apalagi ke SMK yang jenjang atasnya mulai banyak dibuka, terutama yang swasta sih. Nah swasta juga sebenarnya berperan gitu, bukan hanya disebutnya banyak sekolah swasta menjamur nih jadi bukan hanya mahal, justru dianggapnya seperti ladang bisnis. Gitu ya. Sebenarnya di satu sisi mungkin yang negatifnya ada oknum ya sekolah yang memanfaatkan seperti itu, tapi di satu sisi juga ada tuh kok mereka yang benar-benar swasta murni untuk membantu siswa-siswa yang ketika mengakses ke sekolah tuh jauh. Mending jauh, jalannya rusak. Jalannya rusak. Kayak misal di Instagram kan, di YouTube ada yang mau ke sekolah lewatin jembatan. Ya gitu, itu di internet kan banyak juga. Ya di sekitar gitu juga masih banyak sih gitu kan. Jauh, jalan rusak, tidak punya kendaraan. Kalau SD kayaknya iya banyak, hampir di setiap desa pasti ada SD ya, minimal SD, satu. Karena memang tidak jalan jauh gitu ya. Ibaratnya keluar rumah tuh sudah ketemu SD lah gitu ya sekarang mah yang dirasakan. Tapi kalau kayak SMA, SMK itu agak jauh. Yang dulunya dia ke SD naik sepeda, mungkin ke SMP juga naik sepeda, masih terjangkau. Iya, SD. Udah SMA. Masuk SMA, SMK mau naik angkotnya nggak lewat situ. Jalan dulu ya. Nah, mau pakai motornya nggak ada. Orang tuanya kan tani. Motor satu dibawa ke ladang, ke sawah. Dia pakai apa? Antar jemput kan nggak ini juga orang tuanya kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya banyak yang memilih untuk tidak sekolah gitu. Maka ya seharusnya ya memang sudah bagus pemerintah juga menyediakan sekolah-sekolah yang di perbatasan yang susah akses jalannya dihadirkan gitu. Terlebih lagi dibantu sama pihak swasta gitu. Ada juga pihak swasta di Indramayu itu yang buka sekolahnya itu sore. Iya, jadi anak-anak paginya itu ya katakanlah ada yang jualan, jadi jualan di pasar gitu ya, karena di pasar kan aktivitasnya dari subuh ya itu, kemudian dia baru berangkat itu sekitar jam 2, nanti balik itu jam 5 seperti itu. Jadi kayak sekolah alternatif lah. Kayak madrasah ya? Kayak madrasah, tapi itu SMA gitu. SMA. Kalau SMA kan kadang di satu kecamatan tuh cuma ada 1, 2 gitu. Kalau di kota pasti banyak lah kecamatan yang di ini. Tapi yang kayak di sini, kayak di Anjatan, di perbatasan Gantar itu kan jauh. Itu di Indramayu sendiri kan? Ada seperti itu. Gitu. Memang bukan menjadi sekolah yang favorit sih gitu kan, bukan. Tapi program pemerintah sejauh yang saya tahu itu didukung gitu. Ada juga di Cikamurang kalau nggak saya lupa nama SMK-nya. Di situ SMK bukan khusus juga ya, diperuntukkan memang untuk anak-anak yang ya mau ke Gantar jauh, mau ke Tresi jauh. Itu jadi sekolah SMK swasta kecil didanai oleh pemerintah untuk membantu lebih ke kan sekarang banyak loh yang buka rumah di hutan.
Oh iya. Ya kan, Iya. tiba-tiba ada pemukiman gitu. Itu kan juga banyak anak kecilnya yang mau sekolah juga kan gitu di situ. Jadi kalau nggak salah dia fokusnya di jurusannya kerajinan tangan, jadi pahat. Karena di perhutani, kalau nggak salah dia pakai lahan perhutani, jadi memfokuskan di situ anak-anaknya untuk berkreasi jurusan apa gitu, gue namanya lupa lah gitu jurusan apa. Jadi tapi dia punya karya yang itu nanti apa ya dijadikan karya memang benar-benar karya siswa gitu. Jadi jurusan saya lupa jurusan apalah gitu. Fokusnya ke situ gitu, bukan yang umum seperti di kota ada multimedia, misalkan SMK-nya ada jurusan misalkan perhotelan gitu. Mereka nggak ke situ lari. Jadi memang sekolah-sekolah dikhususkan untuk karakter masyarakatnya yang seperti itu. Tinggal di hutan, apa yang bisa dimanfaatkan di hutan? Misalkan untuk yang bisa dijualnya apa? Kayu kan nggak boleh lah, ilegal itu. Misalkan akar kayunya dijadikan dia misalkan kerajinan tangan, dibikin gayung seperti yang ada nilai seninya lah gitu. Sedikit siswanya 15 satu kelas 10 gitu. Berarti di Indramayu juga masih ada yang masih ada, ya. masih Tapi ada. ya cukup membantu juga. Ya itu. Jadi kesini mah memang kita harus kritis, tapi juga tidak boleh tutup mata juga gitu. Yang dilakukan pemerintah nggak mesti salah loh gitu kan. Nggak mesti pemerintah telat gitu kan. Ya nggak juga. Kalau misalkan ada dihadirkan 1-2 berarti kan pemerintah bergerak sebenarnya itu. Kalau misalkan kita membicarakan tentang ini sih, misalkan siswa-siswa gitu, siswa-siswa di Indramayu itu sendiri gitu ya. Itu tuh kalau dibandingkan daerah-daerah lain itu gimana gitu? Apakah biasa-biasa aja gitu atau mungkin mendominasi gitu? Mendominasi gimana? Ya maksudnya bahasa idenya ya bahasa mungkin jelasnya gitu ya, jelas. Rata-rata itu lebih pintar gitu. Pinter apa enggak gitu? Ya, pinter apa enggak? Pinter apa enggak sih dibandingin? Ya. Itu juga kan dari siswa-siswa itu kan nanti bisa ketahuan mungkin ya indikator dari kualitas pendidikan di daerah Indramayu itu sendiri seberapa gitu. Beda cuy. Kalau saya bandingin dulu ngajar di Bandung kota ya, Bandungnya kan kota Bandung ya, dengan di sini di daerah Indramayu tapi bukan Indramayu kotanya gitu ya, di daerah pinggirannya kecamatan biasa itu jelas beda lah gitu. Dari antusiasme mereka ingin belajar saja beda. Anak kota walaupun pinggiran kota fasilitasnya ada. Yuk kita ini belajar di perpustakaan daerah, pernah nggak? Iya pernah. Kita naik angkot patungan jalan nyampe. Iya. Anak yang tadinya tidak mau belajar jadi minimal ikutan baca buku seperti itu. Akses informasi banyak. Kemudahan-kemudahan di kota tuh banyak gitu, salahnya transportasi itu. Dan cara pandangnya juga beda, cara berpikirnya juga beda gitu. Kalau di daerah ya jelas mau ke perpustakaan jauh banget. Iya jauh banget gitu kan. Ada perpustakaan sekolah ya bagi yang ada. Kalau kita bicara berarti kan sekolah secara umum lah ya, nggak kita bilang negeri atau swasta gitu ya. Pasti masing-masing fasilitas beda. Pasti sekolah ada perpustakaan, tapi perpustakaannya perpustakaan apa dulu gitu kan. Itu ya. Jadi kalau dibilang untuk kualitas lebih baik mana di kota dengan di daerah, ya bisa dibilang karena sekarang kalau dulu jelas beda. Kalau sekarang karena keterbukaan informasi makin mudah didapatkan, makin murah juga didapatkan, bisa setiap saat. Justru anak-anak anak-anak daerah Indramayu ya, yang saya ajar ini di Indramayu ini sudah terpengaruh cara berpikir orang kota. Oh iya. Sudah terpengaruh. Salah satunya dibuktikan dengan cara mereka berbicara, bahasanya. Istilah-istilah yang di kota dia sudah mengenal. Kalau dulu kan itu apa sih? Apa Pak itu maksudnya gitu, nggak tahu. Sekarang mereka lebih kayak kosakata gitu dari istilah-istilah di orang-orang kota yang dipakai itu. Kayak misalkan ya internet lah. Mereka nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia tahu yang namanya San Mori itu apa. Waduh, San Mori. Kita ditanya, kamu tahu nggak artinya ini pelajaran? Nggak tahu gitu kan. Tapi kalau ngobrol dengan teman-teman tuh, besok kita San Mori yuk gitu kan. Dia kalau kita San Mori apa? Tahu, Sunday morning ride gitu. Tahu gitu kan. Kan berarti kan ibaratnya, wah gitu berarti. Sebenarnya kalau ada gap itu bukan gap informasi atau informasi transfer ilmunya bukan sebenarnya, tapi lebih kepada lingkungannya. Gap lingkungan lah kira-kira begitu. Ya.
tadi kan Kang Soki ini menyinggung soal perpustakaan ya. Jadi mungkin ya Kang Yayu di sini barangkali yang belum tahu di Sekre Kadarmayu UIN ada perpustakaan. Ada. Ya, jadi mangga barangkali Kang Yayu mau nyari buku gitu ke Sekre Kadarmayu Komisariat UIN Sunagdung Jati aja. Wah keren tuh. Saya seneng di perpustakaan tuh ya. Seneng aja pokoknya ngeliat buku walaupun baca halaman depan halaman belakang seneng aja di perpustakaan tuh gitu. Perpustakaan waktu di Bandung kan perpustakaan daerah, perpustakaan kota, bahkan ke Gramedia pun kalau ke mall saya pasti ke Gramedia. Buka-buka buku aja. Buka buku aja seneng aja gitu. Taruh lagi. Seneng aja gitu. Ya gitulah gitu. Iya, Ya. iya. Karena beda sih dapat informasi dari internet membaca dengan buku itu beda gitulah gitu. Berarti bener nggak sih Kang kalau saya asumsikan gitu, kalau kita mau pandai gitu dalam suatu ilmu tuh ya kita harus senang dulu gitu. Bisa jadi juga. Maka ada istilah juga kalau guru mau berhasil mengajar siswanya, gurunya harus disukai dulu. Sama seperti itu. Oke termasuk ya berarti. Mungkin enggak sih kayaknya. Ya mudah-mudahan iya gitu. Ya karena saya juga ngerasa aduh kayaknya gimana ya, karena untuk disukai anak-anak sekarang itu harus gimana gitu. Harus yang kita tuh harus apakah humble dengan mereka gitu kan, itu sudah kita lakukan. Tapi kan ada anak yang suka, ada juga yang tidak kan, macam-macam ya. Kalau saya sekarang ngajarnya dulu informatika lah, kalau sekarang PHI itu lebih ini lagi sih, lebih apa ya, Banyak yang nggak suka. bukan banyak yang nggak suka, lebih ke yang harus anak-anak dengan belajar PHI yang nilainya ilahiyah di atas itu mereka belum bisa membayangkan beragama tuh kayak gimana sih, Islam, sholat itu ya begitu. Sedangkan guru PAI-nya kan harus, kamu kenapa nggak sholat? Ayo sholat duhur itu. Jadi kayak wah guru PAI mah begini, curhat ya, gitu. Lagi asik-asik makan disuruh sholat gitu kan. Padahal itu kan sudah sebuah kewajiban kan gitu. Nah gitu, itu juga yang dilematis. Dulu waktu ngajar informatika mah kan tetap sih saya juga kalau sudah sholat belum, sholat yuk gitu. Tapi tidak segiat lah gitu, tidak segiat ketika menjadi guru PAI. Gitu. Ya. Kalau saya boleh tahu lagi nih Kang, barangkali Kang Soki kan sebagai pelaku ya, sebagai pengajar gitu yang udah mengajar selama 8 tahun gitu. Selama Kang Soki mengajar tuh perubahan kesini tuh di Indramayu sendiri tuh semakin baik atau tidak gitu? Strategi-strategi apa aja gitu dari pemerintah daerah yang menurut penilaian Kang Soki yang membuat pendidikan di Indramayu itu menjadi lebih baik gitu Kang? Ya. Perubahannya atau katakan kemajuannya apa sih gitu ya selama 8 tahun gitu. Banyak, menurut saya banyak. Apalagi kalau saya kan memang aktifnya di SMK gitu ya, selama ya lebih banyak aktif di SMK. Jadi makin kesini memang kehadiran salah satunya ya bukan artinya saya mengecilkan SMA ya gitu. Salah satu kehadiran SMK ini memang terutama di Indramayu ini sangat membantu sekali. Yang tadinya anak itu tidak mau lanjut sekolah, jadi punya tujuan, saya pengen kerja selesai sekolah, tapi kalau mau kerja kayak kemana sekolahnya gitu kan. Jadi masuk SMK deh supaya saya bisa kerja. Nah itu juga menjadi ini fakta ya, fakta yang gak enak juga sih. Sebenarnya SMK juga membantu salah satu mengurangi perempuan selain pengangguran yang lebih negatifnya lagi di daerah-daerah yang tanda kutip ya, yang ada banyak prostitusinya itu menurun seiring dengan mereka punya tujuan ketika dewasa gitu. Karena yang menjadi pelaku yang di daerah prostitusi itu kan pasti wah enak nih kerja cuma begitu doang dapat uang gitu kan. Jadi dia tidak memikirkan masa depan gitu kan. Itu kan fakta negatif Indramayu seperti itu. Tapi ya kesininya enggak loh. Kesini anak-anak tuh justru saya pengen kerja ngambil jurusan ini, senior saya kakak kelas saya masuk SMK bisa kerja kok gitu kan, dapat uang, atau bahkan keluar negeri tapi keluar negerinya sudah punya skill, nggak kayak dulu Jadi harus benar-benar ada sertifikat PKL-nya gitu kan, kompetensinya jelas gitu kan, bukan hanya bahasa tapi keterampilannya tuh ada gitu, nggak kayak mungkin ya zaman dulu saya kecil juga orang yang TKI keluar negeri itu ya nggak punya apa-apa selain jadi pembantu rumah tangga. Tapi kalau sekarang mereka di pabrik ya, di factory itu kan dia punya keahlian teknik elektro di bagian itu
teknik apa dia di bagian itu, seperti itu. Jadi nggak yang benar-benar TK itu sekarang menjadi hanya pembantu rumah tangga dan bukan hanya perempuan. Banyak kan channel-channel YouTube sekarang TKI, saya lagi kerja di kapal nih, pakai alatnya begini. Kenapa dia bisa begitu? Mungkin dulu sekolahnya SMK pelayaran gitu. Nah, itu salah satunya yang menurut saya selama 8 tahun ini itu beda loh, gitu kan, beda. Maksudnya kemajuannya bagus sih sebenarnya. Terutama ya mungkin pemerintah Indramayu welcome di kehadiran SMK di Indramayu banyak. Pun juga SMA gitu. Dia terlepas dari itu. Ya. Terus gini loh, dari semenjak saya masih sekolah ya gitu sampai sekarang itu tuh saya sering dengar gitu. Tadi juga Kang Sauki kan udah nyinggung gitu kalau misalkan membaca itu adalah salah satu faktor gitu. Kenapa orang tersebut pintar atau enggak gitu. Jadi bisa dilihat dari dia seneng baca atau enggak gitu. Terus bacaan dia nih apa nih? Nah, gitu. itu ya. Bacaan dia nih apa, baca koran, apa baca mungkin kalau yang habis lulus kuliah sering bacanya koran, Kang. Di bagian loker. Iya betul. Gitu. Iya, Ya, di gitu. kota banyak ya lowongan pekerjaan. Iya, Iya. bener. Nah, itu manjur loh sebenarnya. Iya, manjur. Masih manjur berarti. Masih ya? manjur, Masih. masih. Iya. Terus kalau misalkan kita lihat nih khususnya di Indramayu sendiri, umumnya di Indonesia gitu. Dan anak-anak mudanya ini menurut pandangan Kang Sauki itu senang membaca atau enggak sih? Justru seneng banget membaca, apalagi cetan gebetan. Iya. Enggak lah. Artinya dengan kehadiran HP ya, teknologi informasi komunikasi, bagi yang normal gitu ya, kan pasti segala sesuatunya yang di hadapan dia itu dibaca gitu. Iya. Yang di hadapan dia itu dibaca. Sudah pasti mereka suka membaca. Tapi ketika dihadirkan bacaan yang memang harus difikirkan kembali, ini maksudnya apa, belum tentu. Gitu. Sebagai contoh lah. Mereka suka nih browsing di internet, pengertian dari pelajaran, misalkan hewan bersel satu apa gitu, di Google kan langsung muncul hasilnya. Tapi kalau dikasih buku IPA dalam bentuk PDF, suruh nyari, mereka kesulitan. Iya. Sebelah mana ini? Gitu. Mereka pengennya itu yang instan itu. Mereka mau membaca, tapi pengennya yang instan. Padahal di PDF itu juga kan kita ada kolom pencarian kan, diketik aja keywordnya kan, nanti juga muncul. Seperti itulah gitu. Jadi mereka sangat suka membaca, tapi hanya yang tertentu saja lah saya bilang. Gitu. Enggak yang banyak materi terus dia mau baca gitu kan. Bahkan untuk novel pun jarang sekarang kedengaran orang baca novel. Seringnya main Mobile Legend, Kang, anak muda sekarang. Nah itu juga yang aneh nih, fakta ya. Setelah corona ini mah, setelah 2 tahun nih, corona mau 2 tahun atau udah lebih 2 tahun sih? Mau 2 tahun ya? Mau 2 tahun. Dulu sebelum corona orang pakai HP, anak siswa pakai HP. Mungkin kalau SMK sudah diperbolehkan, SMP belum. Sekarang SMP sudah boleh bawa HP dengan sepengawasan guru ya. Tapi kalau istirahat kan nggak mungkin diawasin kan. Gitu. Jadi kalau kita keliling ya, keluar dari ruang guru mau pergi ke kantin, ngelewatin kelas-kelas itu tidak ditemukan siswa yang bahasa Indramayu tabu-tabuan. Oh iya. Nggak ada cuy. Ngapain semua nunduk. Iya, udah ada kesenangan sendiri ya. Dulu tuh kayak jadi kangen siswa tabu-tabuan, terus kita kemarin jangan itu gitu. Sekarang nggak ada, anteng semua, gini semua, astagfirullah gitu ya. Kita kan nggak tahu aktivitas dia apa gitu di bawah meja itu, tangannya kan gitu ya. Jadi keterampilannya itu kurang. Jadi tangannya itu kurang terlatih, otaknya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, kreativitasnya otaknya, tapi eksekusi di tangannya. Gitu. Yang kreatif jempolnya. Iya. Berarti lebih mending tabu-tabuannya, Kang. Ya mungkin sekarang seperti itu. Pasti akan kita rindukan. Gitu seperti itu. Dengan ya anak-anak dulu banyak yang minta, "Pak, pensi Pak," gitu kan, bikin ini. Sekarang nggak ada. Karena apa? Mereka sudah bisa berekspresi lewat TikTok, cover lagu sendiri. Iya. Jadi tidak butuh ketenaran di depan banyak orang secara langsung. Dia live Instagram, live TikTok saja dia sudah merasa tenar. Jadi ketenarannya virtual gitu. Dan itu sebenarnya yang tidak bisa dinikmati sih. Gitu. Kalau saya seleranya gitu, nonton konser di YouTube virtual. Di itu beda sih dengan langsung lah gitu, asli gitu. Nah itu kesini-sini itu gitu. Jadi ya Allah nggak ada yang
apa yang kurang ya gitu, kok sepi gitu di kelas ya, ternyata itu. Oh iya ternyata. Iya lagi kemarin juga kalau saya inget-inget nggak ada tuh kata Nggak ada ya. Kenapa ya? Nggak tahu tuh. Itulah makanya apakah ini sebuah kemajuan apa justru kemunduran. Makanya kan nilai-nilai luhur orang zaman dulu ya itu yang harus kita pegang teguh. Bukan berarti bukan berarti kita mau digantikan dengan yang kekinian terus nilai luhurnya dihapus, enggak. Mungkin hanya berubah bentuknya saja tapi nilai luhurnya itu tetap dipegang gitu. Iya, tapi alhamdulillah Kang ya. Karena saya lagi SD tuh kan suka tabu-tabuan. Ya sekarangnya jadi pelatih hidroik kan. Nah, itu. Nah, itu. Makanya anak-anak SD masih rajin tabuan. Nah, itu. Biar bisa main hadro. Iya, jadi kayak apa ya? Miris kalau ngomongin itu lagi ya, fakta-fakta lagi ya. Di rumah sakit Sentot nih, di Patrol ya. Iya. Itu kan ada klinik jiwa. Iya. Menurut tahu klinik penyakit jiwa. Dan yang berobat di situ tuh bukan hanya orang gila yang kita lihat di jalan gitu ya, orang gila kayak gitu, atau yang stres di belenggu, di apa sih kalau di sini mah namanya? Dipasung gitu ya. Tapi ternyata anak-anak sekolah banyaknya. Salah satunya banyak kecanduan karena gadget. Dan itu saya pertama kali lihat kan di YouTube. Oh, kok ada ya yang seperti ini, nggak ada HP tapi begini, dan di depan mata sendiri di rumah sakit Sentot ada yang seperti itu. Nah setelah saya penasaran dong, ini kenapa sih kok anak ini bisa begini, cerita sama perawat yang situlah, sama gara-gara ini, sama orang tua juga gara-gara ini. Browsing lagi, ternyata salah satu dampaknya dari gadget itu mereka tidak bisa meluapkan ekspresinya. Jadi ekspresi dia kesal apa tuh tidak dikeluarkan fisiknya. Contoh lah misalkan dia punya ekspresi musik, dia pakai meja pakai tangan, itu kan diluapkan. Ya diluapkan lah. Ketika dia games, dia tidak bisa, ibaratnya kalau mau meluapkan apapun itu kan layar virtual. Dia meluapkan ekspresinya tidak langsung gitu. Makanya sekarang banyak anak tuh yang kayak sebenarnya nggak marah, tapi dia tuh marah. Nah itu yang bikin orang gila gaya baru sekarang disebutnya. Orang gila gaya baru. Oh GGB berarti. Ya itu loh. Orang gila. Dengerin Kang Hani. Jangan suka main Mobile Legends. Enggak apa-apa, main enggak apa-apa. Sebenarnya ya aplikasi apapun itu. Iya. Terus-terusan ya Kang. Iya. Ya TikTok mau itu Mobile Legends, mau Free Fire gitu, kayak mau itu Instagram, sosial media apapun boleh gitu. Enggak artinya saya juga siswa enggak apa-apa gitu. Cuma berlebihannya itu loh. Sesuatu itu ada manfaatnya, tapi ketika dipegang, digunakan tidak semestinya itu ya pasti beda manfaat, beda menggunakannya lah. Seperti pisau lah gitu, di dapur dipakai seorang ibu untuk masak, tapi kalau pisaunya dibawa ke jalan, dibalik jaket sama orang jahat, pasti untuk dibuat kejahatan, melukai, ya itulah. Jadi ya mungkin pesannya untuk anak-anak muda gitu, jangan terlalu fokus, jangan terlalu radikal lah bahasanya gitu, sama game gitu, dunia nyata. Iya, karena kenapa? Soalnya banyak tuh Kang, di secret tuh Kang. Iya, yang normal-normal saja lah gitu, yang normal-normal saja. Iya. Ya, tuh, dengerin Kang Firdan. Oke, mungkin ini ya Kang, terakhir kali ya, gitu. Kalau menurut pandangan Kang Sauki nih, setelah tadi diskusi panjang lebar gitu, ada nggak sih hal yang masih miris gitu di lini pendidikan saat ini di Indramayu gitu? Apa gitu yang kurang gitu? Iya, kalau ngomongin pendidikan secara menyeluruh, memang tidak bisa lepas. Kalau saya dulu ingat dosen saya pernah bilang gitu, kita kalau ngomongin pendidikan itu harus berbicara yang tiga pilarnya. Yang pertama itu lembaganya, ya sekolah itu sendiri ya sebagai lembaga pendidikan, kemudian di rumah orang tuanya, dan juga lingkungan. Nah, lingkungan di sinilah termasuknya yang mengatur itu adalah pemerintah. Jadi kebijakan politik, kebijakan apapun itu ya harus ada kaitannya dengan kebijakan pendidikan juga gitu. Sekarang vaksin ya. Vaksin. Sok, yang paling mudah divaksin siapa sih? Yang paling mudah disuruh vaksin siapa? Menurut kamu? Orang-orang berpendidikan. Nah, itu. Ya. Anak sekolah. Ya kan?
digiring mau mereka vaksin. Tapi orang-orang di luaran lembaga sekolah ya pendidikan langsung kan banyak isu ini itu nggak mau itu. Makanya sebenarnya kerjasama yang paling mudah untuk mengentaskan katakanlah sebagai negara berflower, negara berkembang. Iya, berflower. Ya Indonesia itu ya pendidikannya, tapi yang 3 ini harus dikuatkan. Jangan hanya lembaga sekolahnya saja, tapi bagaimana pendidikan orang tuanya juga, di rumah bagaimana, dan juga masyarakatnya. Ya nggak bisa sekolah, wah gimana sih kamu gitu, gurunya siapa, di sekolah diajarin apa, kata orang tuanya di rumah, kata gurunya yang di sekolah, kamu di rumahnya ngapain aja, itu kata masyarakat, dia nongkrong ribut, si Raki ngomakar sekolah priwe, ya saling menyalahkan. Padahal ya semuanya berperan gitu, yang membentuk karakter ya ini siswa-siswi Indonesia Indramayu juga sih, gitu ya. Yang terakhir yang geng motor, tahu kan? Yang mana? Yang ngebacok itu. Oh iya. Nah itu ya saya nggak tahu ya kenapa ada lagi gitu kan, tipe-tipe remaja yang salah persepsi, salah pengertian bisa berbuat seperti itu gitu. Ya. Ya mungkin karena pendidikannya juga ya Kang. Iya padahal apa sih ya? Dulu trendingnya motor, sekarang padahal kan sudah trendingnya gadget. Tapi kembali lagi ke situ kekerasannya gitu, tetap berani melukai orang yang tidak dikenal gitu. Nggak tahu moralnya gimana, nanti kan nanya lagi gimana orang tuanya, gimana sekolahnya, lah gimana masyarakatnya, balik lagi aja terus. Makanya kalau dibilang sebenarnya pendidikan itu tanggung jawab siapa? Nah, mengutip dari perkataan Pak Anies Baswedan waktu dulu dia mempelopori Indonesia Mengajar, tahu nggak? Indonesia Mengajar, dia bilang gini, pendidikan itu tanggung jawab semua orang yang terdidik. Bukan anak kecil, bukan orang dewasa, bukan orang yang sudah tua, tapi semua orang yang terdidik itu bertanggung jawab. Yang SD pun bertanggung jawab mendidik adiknya yang kecil. Karena kan dia dikasih tahu gurunya di sekolah tuh, kalau ngomong yang baik ya. Adiknya yang belum SD, kamu nggak boleh begitu. Itu dia sudah bertanggung jawab. Sampai terus ya seperti itu. Gitu. Iya. Ya. Iya. Soalnya saya juga kan pernah ini ya, saya tuh pernah dengar Belva Devara tuh Kang, tau nggak Kang? Belva. Beliau tuh ini apa namanya, foundernya Ruang Guru gitu. Yeah. Foundernya Ruang Guru. Itu waktu itu tuh pidato ngomong di depan Presiden Jokowi gitu. Beliau ngomong kalau Indonesia ini ketinggalan 10 tahun pendidikannya dibanding negara lain gitu, dibanding negara-negara luar. Mungkin ya karena tadi juga gitu ya Kang, karena 3 pilar ini belum terpenuhi gitu. Jadi ya mungkin orang tua dan masyarakat hanya fokusnya sama sekolah aja, mereka hanya acuh gitu. Ya jadi ya gitu deh. Iya ya balik lagi kepada kita kan memang di negara kan yang mengatur pemerintah gitu kan. Ya kalianlah calon-calon nanti yang ada di pemerintahan itu, ketika nanti membuat kebijakan, seingat mungkin ada nggak sih dampaknya terhadap dunia pendidikan. Jadi pendidikan tuh memang bukan hanya pendidikan formal di sekolah saja gitu, tapi di masyarakatnya juga bagaimana. Ya. Terus juga emang kalau misalkan cara buat senang belajar tuh yang pertama di rumah sama gurunya sih Kang, gurunya asik. Ya itu. Jadi di rumah juga emang berperan gitu. Jadi kayak misalkan orang tuanya nih selalu mensupport gitu anaknya untuk belajar. Jadi enggak memarahi gitu, enggak kayak menuntut. Jadi kayak misal enggak sekolah aja orang usakian. Iya gitu. Misalkan beliin orang usakian. Iya ya itu karena kata-kata seperti itu ya kata-kata warisan gitu. Kata-kata warisan dari orang tua kita dulu berkata seperti itu kepada kita yang katakanlah kurang terdidik menyalurkan kembali seperti itu kepada anak kita. Nah, siapa tahu anak kita berikutnya itu lebih terdidik lagi akan menstop gitu kan. Katakanlah stigma-stigma seperti itu yang ya sederhananya kayak tadi, kasih orang sekolah pindah di apa? Dijawab sama anak sekarang, jadi YouTuber. Iya. Sekarang nggak bisa nanyain ke siswa begitu, marahin. Mau jadi apa kamu gedenya? Nggak bisa, karena mereka punya jawaban. Nggak jadi polisi, nggak jadi dokter, banyak sekarang. Banyak YouTuber, jadi online shopper, gamer, wirausaha, jualan kopi apa sih? Gitulah kopi Thailand gitu kan. Iya. Itu juga itu anak sekarang gitu kan. Makanya saya anak-anak yang saya generasi yang di tengah nih gitu kan. Di tengah juga itu ya begitu ya ternyata bagus lah gitu. Ya terus tadi kan mirisnya Kang. Mirisnya mungkin
tadi udah dijelaskan ya sama Kang Sauki gitu. Sekarang strategisnya gitu. Jadi menurut Kang Sauki ini lebih condong ke miris apa ya ternyata strategis gitu pendidikan di Drama Uni. Saya optimis, lebih milih. Milih apa? Lebih milih optimis daripada miris. Saya optimis pendidikan ini, yang namanya pendidikan itu pasti berubah ke arah yang lebih baik. Cuma kadang kitanya saja yang tidak sabaran. Ya, nggak mungkin SD tiba-tiba langsung lulus kuliah. Iya. Kan butuh proses seperti iya, itu. iya. Butuh proses. Jadi kalau dibilang miris, ya memang miris dari dulu seperti ini. Kok nggak ada perubahan sedikit demi sedikit. Nanti kamu sudah punya keluarga, punya anaknya sudah gede, mulai sekolah, nanti lihat seperti apa. Gitu. Kalau tidak ada perubahan, ya bisa jadi peran kita dulu tidak maksimal. Gitu. Untuk katakanlah mengentaskan kemirisan tadi yang seharusnya berubah jadi optimis pendidikan itu. Gitu. Teman-teman, Kang Yoyi sekalian, mungkin itu aja ya diskusi kita pada bincang tentang kita pada hari ini. Ini merupakan bincang tentang kita yang pertama. Jangan lupa tunggu bincang tentang kita episode kedua, episode selanjutnya gitu ya. Ya mungkin terima kasih sebelumnya Kang Sauki. Ya. Mungkin itu saja. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan dari saya selaku moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.